Ada seorang pria yang telah bekerja sepanjang hidupnya dan menyimpan seluruh uangnya. Ia benar-benar kikir jika itu berhubungan dengan uang. Ia mencintai uangnya lebih dari apapun, termasuk istrinya. Sesaat sebelum ia meninggal, sang suami berpesan pada istrinya agar mengambil semua uangnya dan semuanya dimasukkan ke dalam peti matinya. Suami kikir ini ingin membawa semua uangnya ke akhirat. Sang suami pun meninggal. Pada hari pemakamannya, ketika jenazah laki-laki itu ditempatkan dalam sebuah peti mati dan semua upacara prosesi pemakaman selesai, sebelum peti mati dimasukkan ke dalam liang lahat, sang istri memenuhi janjinya. Meski para kerabat dan sahabat menasihatinya agar tidak melaksanakan pesan suami, sang istri memasukkan semua uang milik suaminya ke liang lahat, dikubur bersama jenazah sang suami. Kisah nyata ini sekali lagi membuktikan akan fitrah manusia yang menyenangi dan mencintai harta. Dan kisah ini sekaligus membuktikan betapa memburu harta jika dilakukan semata-mata untuk meraih kesenangan, ia akan terjebak pada sifat tamak. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, bila seorang manusia punya 2 lembah penuh berisikan emas, maka ia pasti mengharapkan punya lagi lembah ketiga. Hanya tanahlah yang cukup untuk menyambat mulut dia. Hadis riwayat Tirmizi. Punya 1 gudang harta belum merasa cukup, ingin punya 2 gudang. Sudah punya 2, pasti ingin punya 3 gudang. Dan begitulah seterusnya. Karena ia merasa bisa memiliki gudang pertama, maka ia merasa pasti akan berhasil memperoleh gudang berikutnya. Hanya kematianlah yang akan menghentikan keinginannya itu, yaitu ketika tanah sudah memenuhi mulut dan perutnya. Kalau rasa tamak manusia dibiarkan berkembang, maka pasti tidak akan ada habisnya. Walaupun kapasitas kemampuan dirinya tidak akan sanggup menampung semua rasa tamaknya. Ketamakan ini pula yang melahirkan sifat kikir, pelit, karena merasa semua harta yang diperoleh berkat usaha kerasnya. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pintar-pintar menimbang antara rasa tamak dengan kemampuan atau kapasitas diri. Dalam sebuah hadis disebutkan, manusia selalu akan berharap dan meminta harta, namun tidak ada yang bisa dimiliki dari harta tersebut kecuali harta yang sudah habis dimakannya, pakaian yang dipakainya sampai kumal, dan harta yang disedekahkannya. Dan sedekah itulah harta yang akan kekal sebagai pahalanya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sebanyak apapun makanan yang mampu kita beli, hanya beberapa suap yang mampu kita telan. Sebanyak apapun pakaian kita di lemari, hanya sepasang yang bisa kita kenakan. Tidak bisa kita pakai seluruhnya dalam satu waktu. Sebanyak apapun kendaraan kita, hanya satu saja yang bisa kita kendarai dalam satu waktu. Kalau itu kemampuan kita, berarti kita kemanakan harta yang lebih itu? Sedekahkan, itulah jawabannya. Dan sedekah itulah yang akan menjadi harta hakiki kita di akhirat kelak. Sedangkan yang kita makan dan pakai di dunia, semua akan hancur dan kumal. Betapa banyak manusia rela menghabiskan waktu hanya untuk berburu harta. Bahkan tidak lagi peduli halal dan haram dalam mendapatkannya. Padahal Nabi kita telah mengingatkan agar kita tidak menjadi budak harta. Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamisah dan kamilah, sejenis pakaian yang terbuat dari wol atau sutra. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi mendoakan celaka bagi hamba uang. Seseorang disebut hamba dinar dan hamba dirham karena dia melakukan berbagai amal perbuatannya hanya semata-mata mencari harta benda. Seandainya tidak ada harta yang bisa diraih, maka dia tidak akan beramal. Harta bendalah yang menjadikan motivasinya untuk beramal. Oleh karena itulah, Rasulullah menggelarinya sebagai hamba dinar. Penghambaan kepada Allah akan membuahkan sikap ridho dan qanaah. Sementara penghambaan kepada selain Allah akan menumbuhkan sikap pelit, egois, dan tamak. Termasuk perbuatan tercela, yaitu mengumpulkan dan memiliki segala sesuatu yang melebihi batas kebutuhan seseorang. Kehidupan ini adalah ujian bagi manusia. Setiap umat diuji dengan cobaan yang sesuai dengan keadaan mereka.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta." Hadis riwayat Tirmizi. Ketika menjelaskan makna hadis ini, Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa sesungguhnya setiap umat memiliki ujian berupa kesesatan dan kemaksiatan. Dan ujian umat ini adalah harta. Maksudnya, harta menyebabkan kelalaian, karena harta bisa melalaikan pikiran dari ketaatan kita kepada Allah dan menyebabkan kita lupa akan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala juga telah menciptakan manusia dengan tabiatnya yang sangat mencintai harta, sebagaimana firman-Nya. Dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Mereka yang tak lolos ujian harta ini akan bertambah ketamakannya terhadap harta benda, jika tak jarang rela menukarkan agama dengan dunia. Tak hanya sampai di situ, ketamakan terhadap harta akan membuatnya berbuat berbagai kerusakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kerusakan pada sekawanan kambing akibat 2 serigala lapar yang dilepaskan padanya tidak lebih parah dibandingkan kerusakan pada agama seseorang akibat kerakusannya terhadap harta dan kemuliaan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak memburu dunia ini dengan menghalalkan segala cara, memperbanyaknya, menyimpan dan menumpuknya, tanpa menginfakkannya di jalan Allah. Semua harta yang ditimbunnya akan menjadi sumber kesengsaraan kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya pada hari kiamat, kecuali orang yang diberi harta oleh Allah, lalu dia memberi kepada orang yang di sebelah kanannya, kirinya, depannya, dan belakangnya. Dia melakukan kebaikan pada hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam memberikan batasan bagi kita dalam mencintai harta benda dunia, dengan tidak menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Namun jadikanlah ambisi kita akhirat, sehingga dengan ambisi itu kita mengejar dunia demi kepentingan akhirat kelak. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran berada di pelupuk matanya. Tidak pernah merasa cukup, selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya menjadi kekayaan, selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah suatu ketika pernah berkata bahwa orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari 3 macam penderitaan: kekalutan pikiran yang selalu menyertainya, kepayahan yang tiada henti, dan penyesalan yang tiada akhir. Hal ini dikarenakan orang yang mencintai dunia secara berlebihan, jika telah mendapatkan sebagian dari harta benda duniawi, maka nafsunya tidak pernah puas dan terus berambisi mengejar yang lebih daripada itu. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya seorang manusia memiliki 2 lembah yang berisi harta emas, maka dia pasti berambisi mencari lembah harta yang ketiga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena karakter sifat manusia jika memperturutkan memburu harta seperti itu, maka Rasul SAW berpesan pada umatnya, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan dalam jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.